Nomor 31. Pak Tobi sedang mempelajari silsilah keluarganya. Ia ingin mengetahui kira-kira siapa saja yang memiliki sekuens DNA mitokondria atau mtDNA yang sama dengannya. Sini dengan asumsi tidak terdapat mutasi apapun. Tentukan apakah kerabat berikut ini pasti memiliki sekuens mtDNA yang sama. Itu jawabannya benar atau tidak. Untuk jawaban salah dengan Pak Tobi. Jadi di sini Pak Tobi ingin ngecek DNA mitokondria ya. Jadi sebelumnya pewarisan DNA mitokondria itu sifatnya maternal atau gen maternal yang dimana dia diwariskan dari ovum atau dari ibu atau dari yang perempuan. Dan di sini contoh lainnya kalau yang diwariskan dari laki-laki aja itu DNA kromosom, khususnya DNA kromosom Y dan lain sebagainya. Jadi di sini yang kita bahas adalah DNA mitokondria yang pewarisannya dari ibu atau gen maternal. Sini yang ditanyain itu terkait dengan DNA pada neneknya, adik kandung, anak kandung perempuan dan bibinya. Di sini sebelumnya terkait dengan pewarisan dari DNA, ini contohnya yang YDNA dan mtDNA ya. YDNA itu tadi DNA kromosom Y yang diwariskan terpaut dengan gen paternal atau dari bapak, dan di sini untuk mtDNA itu DNA mitokondria yang pewarisannya bersifat maternal atau dari ibu. Kita ambil contoh dulu yang YDNA deh, yang nggak masuk ke soal. YDNA tadi dari bapak kan ya. Sini misalnya menikah antara kakeknya nih, kakek sama nenek. YDNA dari kakek itu nanti akan diwariskan ke anak laki-laki. Yang nantinya dia anak laki-laki ini akan mewariskan juga ke anak laki-lakinya lagi atau ke cucu laki-lakinya. Yang dimana kalau anak perempuan dari orang ini tadi menikah dengan orang lain, itu dia udah nggak bakal bisa ngewarisin YDNA dari orang ini lagi, dari bapaknya. Dia akan menggunakan YDNA dari suaminya. Kita pakai contoh lain lagi, pakai contoh yang mtDNA sekarang. mtDNA atau mitokondria tadi diwariskan terpaut oleh maternal atau oleh ibu. Sini contohnya dari ini kita anggap nenek aja ya. Dari nenek di sini mtDNA-nya, nenek ini punya anak dua, satu laki-laki dan satu perempuan. MT atau DNA mitokondria dari nenek ini diwariskan ke anak laki-laki, diwariskan juga ke anak perempuan. Bedanya di mana? Bedanya di sini, mtDNA pada laki-laki itu tidak bisa diwariskan. Stop sampai di sini aja. Jadi kalau dia punya anak ini nanti, anaknya itu akan menggunakan mtDNA dari ibunya atau dari istrinya, istri dari bapak ini. Kemudian kalau saudara perempuannya yang memiliki mtDNA dari neneknya ini, dia bakal mewariskan mtDNA tadi ke anaknya lagi. Jadi yang bisa mewariskan mtDNA itu hanya yang jenis kelamin perempuan, tapi dapat diwariskan kepada laki-laki ataupun perempuan. Dan di sini contoh lainnya nih, kita ambil yang ini, anggap sebagai nenek ya. Nenek, mtDNA nenek di sini diwariskan kepada ibu dan juga, di sini neneknya ada dua anak ya. Nenek di sini mewariskan mtDNA-nya kepada kedua anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian di sini anak perempuannya ketika menikah dengan pria lain di sini mewariskan kembali mtDNA-nya kepada anak-anaknya. Jadi anak perempuan cucu perempuan yang ini, cucu laki-laki yang ini, ibunya dan neneknya itu memiliki mtDNA yang sama. Biar lebih gampang, kayaknya kita masuk ke soalnya terlebih dahulu. Di sini kita fokus dulu ke Pak Tobi. Pak Tobi sama istri. Kemudian di sini apa aja tadi ditanya ya? Neneknya, adiknya, anak kandung perempuan dan bibinya. Kita buat tambahan garis untuk anak kandung perempuan ya. Oke. Yang pertama, kita analisis untuk yang neneknya dulu deh. Nenek Pak Tobi, kita lihat apakah mtDNA-nya sama dengan Pak Tobi? Di sini jawabannya salah. Kenapa dia salah? Karena kita nggak dikasih tahu nenek dari mana.
Kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah nenek dari ibu, maka jawabannya benar. Misalnya nih, nenek dari ibunya Pak Tobi itu mewariskan mtDNA kepada mamanya Pak Tobi. Mamanya Pak Tobi nantinya mewariskan DNA lagi kepada Pak Tobi dan saudaranya. Itu baru bisa kita bilang mtDNA-nya sama. Tetapi kalau nenek dari bapaknya Pak Tobi, di sini dia mewariskan mtDNA-nya kepada Pak Tobi dan juga kepada bibinya Pak Tobi ya, kepada bapaknya Pak Tobi. Dan di sini mtDNA-nya bapak Pak Tobi dan mama Pak Tobi itu nanti yang akan diwariskan adalah mtDNA-nya mama Pak Tobi. Dan sementara mtDNA dari nenek bapaknya Pak Tobi ini bakal hilang, tidak diwariskan lagi oleh Pak Tobi. Jadi di sini jawabannya salah karena kita nggak tahu nenek dari siapa. Kalau nenek dari ibu, ya jawabannya benar. Tapi kalau nenek dari bapak, jawabannya salah. Kemudian adik kandung perempuannya. Berarti di sini ayahnya Pak Tobi itu punya 2 anak paling enggak ya. Ada Pak Tobi sama adik perempuannya. Dan di sini jawabannya benar. Kenapa demikian? Karena kalau sesama saudara itu dia akan mendapat diwariskan mtDNA dari ibunya, mengambil mtDNA dari ibunya. Sama rata ya, semuanya dibagi dapat mtDNA dari ibunya. Jadi si adik perempuan Pak Tobi sama Pak Tobi juga dapat mtDNA yang sama, yaitu dari ibunya. Kalau adik laki-lakinya gimana? Adik laki-lakinya ya juga sama, dapat mtDNA dari ibu. Jadi jawabannya benar. Kemudian anak kandung perempuannya. Nah, di sini jawabannya salah. Kenapa demikian? Ingat lagi kalau mtDNA ini diwariskan oleh ibu melalui ovum atau melalui gen maternal. Ya, sehingga di sini Pak Tobi ini kan posisinya sebagai paternal, sementara istrinya di sini yang sebagai maternal. Jadi anak perempuannya, ya mau anak perempuan atau anak laki-lakinya Pak Tobi ini nanti akan mewariskan mtDNA yang diperoleh dari istrinya Pak Tobi. Jadi bukan dari Pak Tobinya. Kecuali adik perempuannya Pak Tobi. Adik perempuan Pak Tobi karena dia wanita, apabila dia menikah, dia akan meneruskan mtDNA dari ibunya. Jadi di sini karena Pak Tobi itu laki-laki, jadi anaknya nanti akan menggunakan mtDNA istrinya. Jawabannya salah. Bibinya, sekarang bibinya. Nah, di sini juga nggak jelas lagi, bibi dari ibu kah atau bibi dari bapak kah? Kalau bibi dari ibu, itu bisa jawabannya benar. Karena seperti yang tadi, diwariskan oleh jenis kelamin perempuan. Jadi bibinya Pak Tobi kalau dari ibu, itu berarti mendapat mtDNA dari nenek yang berasal dari ibu. Itu jawabannya benar. Tapi kalau bibi dari bapaknya Pak Tobi, sini dapat mtDNA dari neneknya Pak Tobi, sementara pewarisannya terhenti di bapaknya Pak Tobi. Jadi bakal beda dia antara mtDNA Pak Tobi dengan bibinya yang berasal dari ayahnya. Jadi di sini jawabannya salah.